Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Jumail dari kelas TI 4C dengan NIM C03032483 dari kelompok 5. Di sini saya bertugas sebagai pembuat Excel untuk mencari akar persamaan dengan metode iterasi sederhana, Newton-Raphson, dan scan. Di sini langsung saya menjelaskannya bagaimana. Dalam mencari akar persamaan, kita perlu fungsinya X, nilai X, dan toleransi error. Dalam metode iterasi sederhana ini, fungsi yang telah ditentukan sebelumnya, di sini saya menentukannya adalah 9x kurang 6x pangkat 7 tambah 6 perlu diubah menjadi gx, fungsi gx. Di sini bisa dilihat bagaimana cara mengubah nilai fx-nya menjadi gx. Oke, langsung saja ke iterasi pertama. X awalnya diambil dari X awal yang ditentukan sebelumnya. Saya menentukannya menjadi 1,5 dan nilai toleransinya ada 0,001. Gx-nya gunakan fungsi Gx yang sebelumnya telah diubah dari nilai fungsi fx. Fx-nya menggunakan fungsi fx sebelumnya. Untuk keterangan bisa dilihat seperti ini. Di sini kita membandingkan jika nilai absolut fx ini kurang dari nilai toleransi error, maka dia akan berhenti. Kalau tidak, akan lanjut ke iterasi selanjutnya. Pada iterasi selanjutnya, nilai x-nya itu mengambil nilai gx di iterasi sebelumnya. Karena di sini nilainya terus bertambah, makin menjauhi dari nilai akar, maka ini masuk kategori divergent ya. Selanjutnya, iterasi sederhana 2 sama seperti sebelumnya, tetapi gx-nya sedikit berbeda karena dapat dilihat di sini bagaimana gx-nya berubah menjadi akar pangkat 7, 9x ditambah 6 dibagi 6. X-nya 1,5, nilai gx-nya mengambil akar pangkat 7 tadi. Fungsinya tetap sama, tapi bedanya di sini nilai fx-nya semakin menurun, nilainya itu di bawah nilai toleransi error, maka iterasinya berhenti. Maka X-nya ini masuk ke dalam kategori convergent. Hasilnya ini merupakan convergent. Selanjutnya metode Newton-Raphson. Di sini X awal sama nilai toleransi errornya sama seperti sebelumnya, fx-nya juga sama. Tetapi bedanya dengan iterasi sederhana adalah di sini kita perlu menurunkan fungsi fx-nya menjadi f aksen yang dimana cara menurunkannya itu dengan ini, pangkat x-nya itu dikali angka di depan x-nya itu, lalu pangkat x-nya itu dikurang 1. Karena di sini dan nilai yang sendiri ini bakal hilang saat dalam fungsi turunannya. Untuk mencari konvergensinya bisa menggunakan fungsi ini. Fx-nya dikali f aksen x-in 2 lalu dibagi f aksen 1 pangkat 2. Dan untuk mencek konvergennya adalah fx kurang dari 0 dan C5 atau f aksen itu kurang dari atau lebih dari 0, f aksen 2 kurang dari 1, maka dia akan menghasilkan convergent. Jika tidak, maka tidak convergent. Sini nilai kita masukkan saja di iterasi awal x out-nya, fx tadi, mencari fungsinya seperti sebelumnya, ini fx aksen tadi. Untuk mencari x untuk iterasi barunya atau x new-nya perlu rumus seperti ini, yang dimana ini x lamanya itu dikurang fungsi fx dibagi f aksen x, maka akan menghasilkan x new atau nilai x baru. Ini merupakan nilai absolut dari fx. Lalu untuk menentukan apakah iterasinya itu akan lanjut atau berhenti, nilai yang absolut fx tadi apakah kurang dari nilai toleransi error atau tidak. Jika kurang dari toleransi error, maka dia akan berhenti. Jika tidak, maka lanjut. Nilai x out pada iterasi selanjutnya itu mengambil dari nilai x new yang ada di iterasi sebelumnya. Proses yang lain sama seperti sebelum, sampai iterasinya berhenti. Di sini berhenti ya. Dan kita akan mendapatkan akarnya, yaitu di x new 1,154367799. Selanjutnya metode scan. Pada metode scan ini kita tidak perlu membuat fungsi turunan dan sebagainya. Di sini ada tambahan x0 ya, x0 dan x1. Kita menentukan di sini 0 dan x1-nya. Jadi saya menentukannya seperti sebelumnya, 1,5 dan minus 3. Di sini
X0, masukkan X0, XI atau X1 tadi. Kita masukkan sini minus 3, fx dari X0, ini fx dari fxi atau X1. Lalu ini untuk X barunya, X new atau XI tambah 1, di mana rumusnya adalah F old, bukan, FI atau Fx sekarang, X1 dikurang ini Fx1 dikali X1 atau Xi dikurang X0 lalu dibagi Fxi atau Fx1 dikurang Fxi kurang 1 atau Fx0, maka akan menghasilkan nilai X new atau Xi tambah 1. Untuk mencari galatnya adalah X new tadi dikurang X1 atau Xi yang di sini. Lalu bagaimana menentukannya, apakah iterasinya berhenti atau tidak? Itu dengan ini, galat tadi, nilai galat tadi, apabila kalau lebih dari akar ini, nilai toleransi error, maka dia akan lanjutkan. Jika kurang dari dia atau jika tidak, dia maka akan berhenti. Di sini nilai berhentinya, untuk mencari iterasi kedua X0 old-nya itu menggunakan XI atau X1 iterasi sebelumnya, dan XI atau X1 iterasi keduanya ini diambil dari ini X neo dari XI plus 1 iterasi sebelumnya. Untuk proses yang lain sama saja, dan di sini dapat hasil akar 1,54370411 yang dimana iterasinya berhenti di sini. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gibran Syaputra dari kelompok 5 dan saya akan menjelaskan program yang saya buatkan untuk proyek ini dan juga fungsi-fungsinya dan juga Excelnya yang terdapat. Pertama, kita akan jalankan dulu program ini dari main.py. Di sini terdapat cetakan metode numerik project UAS, terdapat nomor kelompok, dan juga nama-nama member kelompok ini ada Zaki sama saya. Fungsi yang kita gunakan yaitu 9x dikurang 6x dipangkat 7 ditambah 6. Galan yang digunakan yaitu 0.001. Ada terdapat 5 opsi, bisa dipilih salah satunya, tapi jika gunakan opsi lainnya seperti opsi 6 atau opsi angka atau opsi huruf, itu akan terjadi error, sama juga jika lebih atau rendah. Kita akan lanjut dengan melanjutkan kepada metode iterasi sederhana. Setiap metode akan berjalan, ada terdapat diketahui fx dan gx-nya, awal x-nya sama galatnya. Inilah hasilnya yang dibuat oleh program ini. Kita akan lanjut karena ada 2gx, gx-nya berganti, dan hasilnya berubah juga. Setelah itu, kita akan lanjut ke metode lainnya, metode Newton-Raphson. Terdapat X, error, fx, habis itu konvergensinya. Hasil tersebut memenuhi kondisi konvergen. Inilah hasilnya. Setelah itu, metode second terdapat diketahui X0 dan X1 dan juga perhitungannya, dan kita tekan. Dari 3 opsi tersebut terdapat sebuah Excel. Kita bisa buka file Excel ini. File X ini memiliki nilai-nilai dari program yang disimpan. Terdapat interset 1, interset 2, Newton-Raphson, dan secant. Semuanya tersimpan di sini, dan ini akan digunakan untuk validasi. Kita akan lanjut ke 4, validasi Excel. Namun, terdapat error, yaitu salah satu file Excel tidak ada. Ini karena di dalam folder Excel tidak terdapat file Excel yang dibuat oleh kawan saya. Kita akan pindah ke Excel. Setelah kita memindahnya, kita akan ulangi lagi. Maka validasi Excel berjalan mulai dari
iterasi sederhana ke-1, mencetak akar dari Excel programnya. Setelah itu mencetak akar dari Excel kawanku. Terdapat nomor 1.19, habis itu ada num. Karena ada num, terdapat nilai divergen. Setelah itu iterasi sederhana 2, tercetak juga akar-akarnya, dan kedua ini hampir mirip, akarnya dinyatakan sah, jadi sudah divalidasi benar. Sama juga untuk metode Newton-Raphson lainnya, terdapat sah, sama juga metode secant. Kita tekan enter untuk ulangi lagi, dan itulah fungsi programnya. Bisa juga melakukan opsi lainnya, dan jika mau keluar, tekan 5 dan program akan keluar. Itu yang cetakan dari program ini. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan isi-isinya program. Kita lanjut dengan main.py. Di sini terdapat beberapa modul-modul yang diimport. OS dan OS Path ini diimport untuk fungsi CLS dan fungsi pengecekan file, seperti jika ada file Excel-nya. Setelah itu, fungsi-fungsi dari Excel digunakan untuk fungsi Excel yang akan digunakan oleh salah satu opsi tersebut, dari 1 sampai 3. Setelah itu terdapat modul-modul dari main devs. Main devs ini adalah memiliki fungsi-fungsi yang mencetak beberapa diketahui. Program ini dimulai dengan mengklik skin dan juga menghapus file Excel dulu, supaya memulai dari awal. Terdapat juga variabel yang digunakan oleh semua opsi, baik untuk opsi 1, opsi 2, opsi 3. Loopingnya mulai dari intro. Setelah itu, terdapat pengecekan nilai, apakah bukan angka, apakah lebih dari 5, apakah kurang dari 1. Setelah itu terdapat match opsi case. Terdapat juga fungsi-fungsi dari main devs dan juga cetakan-cetakan. Setelah tekan enter untuk ulangi dari mulai lagi, CLS akan berjalan, mengclear skin. Kita lanjut ke main devs. Di sini fungsinya untuk menyimpan cetakan-cetakan dan juga penyimpanan variabel. Terdapat juga modul-modul dari fungsi functions metode. Ini di mana terdapat banyak perhitungan-perhitungan dan juga validasi Excel datang dari Excel.py. Ini pertama function intro. Ini untuk cetakan intro. Ada nama ulun dan kawan saya, nilai dari 2 variabel yang digunakan. Setelah itu, function metode mereka memiliki struktur yang mirip, yaitu mencetak diketahuinya dulu, habis itu mencetak nilai-nilai dari variabel-variabel, dan melanjut kepada function perhitungan-perhitungan. Dan terakhir, function validasi, yaitu inilah digunakan untuk memvalidasi Excel kawanku dengan Excel yang dibuat oleh program. Kita akan lanjut ke functions metode. Tapi sebelum ini kita akan cek kelas hasil. Disinilah penyimpanan nilai-nilai dari perhitungan metode. Dan hasil ini akan digunakan untuk membuat Excel-nya. Dan mereka memiliki struktur yang mirip. Ada variabel X awal, ada fungsi-fungsi, setelah itu ada juga hasil yang berupa dictionary dan memiliki beberapa list-listnya. Excel saved ini digunakan untuk menghindari duplikasi di Excel. Jika Excel saved-nya true, kelas ini akan diabaikan oleh salah satu fungsi Excel. Itu saja untuk file kelas ini. Kita lanjut ke metode. Pertama-tama diimport kelas dari kelas hasil dulu, diimport sebagai modul. Setelah itu membuat function evaldev.
Ini akan digunakan banyak kali untuk perhitungan-perhitungan. Dan ini bisa menggunakan string fungsi yang seperti ini. X-nya tidak digunakan kah? X-nya digunakan. X-nya itu yaitu di dalam string ini. Karena itu, program ini bisa fleksibel. Dan ada juga fungsi fleksibelnya di dalam setiap function metode perhitungan. Mereka memiliki ini, class target get attribute. Ini mendapatkan nama path ke modul, nilainya akan digunakan untuk pengisian kepada kelas yang spesifik. Jadi contohnya, iterasi sederhana, class name-nya iterset1. Nah, jadi kelas target ini akan memiliki nilai iterset1. Belakangnya ada juga seperti kelas hasil titik iterset. Ya ini, itu nilai yang disimpan kepada kelas target. Nah, ini akan digunakan untuk beberapa hal. Untuk penyimpanan, perhitungan, dan juga determinasi nilai. Dan ini present di beberapa function, ada juga beberapa di Excel. Ini membuat programnya agak fleksibel. Tidak harus membuat file untuk setiap metode. Selanjutnya terdapat beberapa perhitungan-perhitungan sesuai dengan metode. Ini digunakan append karena fungsi untuk list menambah nilai kepada list. Di sini terdapat juga cetakan konvergensi, kondisi apakah divergent atau sesuatu yang bisa dilakukan. Jika tidak divergent, maka metode akan berjalan. Setelah berjalan, seharusnya hasil-hasil semuanya ini, nilai-nilainya ini akan tersimpan ke hasil untuk bisa dicetak ke Excel. Itulah yang saya mau jelaskan untuk metode PY. Simple, karena ini cuma strukturnya mirip, mulai definisi, setelah itu mendapatkan nama kelasnya, setelah itu perhitungan-perhitungan dan penyimpanan. Kita lanjut ke file yang terakhir, yaitu excel.py. Nah, pertama-tama, excel.py dimulai dengan mengimport modul-modul. Modul dari kelas hasil, modul pandas untuk fungsi Excel, modul OpenPixel untuk validasi, dan modul import pass untuk pengecekan jika file-file tersebut terdapat. Pertama, save to Excel. Ini mengambil nama kelasnya. Jika nama kelas ini memiliki Excel save-nya true, maka kelas tersebut akan diabaikan karena sudah memiliki hasil. Hasilnya disimpan di Excel. Sudah disimpan. Jika belum saved, maka Excel path akan diambil. Setelah itu diproses nilai-nilai hasil menjadi data frame. Ada juga kondisi jika file Excel-nya ada, maka lanjut ke fungsi Excel writer yang mode append. Ini untuk memperbarui file Excel dengan sheet baru atau nilai baru. Jika Excel filenya tidak ada, Excel writer akan bermode writer. Sheet name-nya sesuai dengan nama kelas. Setelah kondisi-kondisi ini, Excel save-nya kelas itu akan diberi nilai true. Ini akan dijadikan true jika hasil-hasilnya sudah tersimpan di Excel. Setelah itu terdapat custom formatter. Ini custom formatter ini digunakan untuk merapikan output dari read Excel. Kita akan lanjut menjelaskan read Excel saja. Read Excel ini membaca hasil-hasil dari file Excel ini, bukan ini. Pertama-tama kita akan harus tahu jika file Excel-nya terdapat. Nah, jika file Excel-nya ini tidak ada, maka fungsi akan return mencetak Excel tidak ada. Setelah itu jika Excel save-nya
kelas itu bernilai false, maka bercetak kelas ini tidak memiliki hasil, belum diproses oleh salah satu metode, dan function akan berakhir dari return. Setelah itu, program akan membaca hasil-hasil dari Excel ini dan juga mencetak hasil-hasil dari read Excel. Ini membacanya satu persatu, sheet per sheet. Jadi tidak semua sheet yang dibacakan tapi hanya satu. Tetapi kondisi if-nya harus dibuat karena berbeda nilai-nilai dari beberapa metode. Contohnya iterset akan menggunakan formatters ini, newtref akan menggunakan formatters ini, dan second akan menggunakan formatters ini. Dan terakhir yaitu validasi Excel. Nah, keduanya file Excel akan digunakan untuk function ini. Setelah itu menggunakan nama kelasnya di get attribute-kan dulu, dan itu mengecek jika class name, jika Excel save-nya class itu false, maka itu artinya kelasnya itu belum ada memiliki hasil yang tersimpan ke Excel. Setelah mengecek kondisi, itu akan melakukan fungsi-fungsi OpenPixel. Ini akan mencetak, menyimpan hasil-hasil Excel, semua Excel ini ke dalam variable workbook, dan juga Excel keduanya disimpan juga. Dan setelah itu, nilai-nilai yang spesifik akan disimpan. Sheet yang mana, cell yang mana, dan filenya disimpan ke variable. Sama juga untuk file Excel kedua. Akar-akarnya, nilai-nilainya akan dicetak. Contohnya gini, kita akan menggunakan metode iterasi sederhana saja. Contohnya ini, 1.19 ada num. Numnya datang dari ini. Ini yang akan digunakan. Agak mirip dengan validasi ini yang digunakan I8. Nah, setelah mencetak nilai-nilai ini, maka terdapat sebuah pengecekan. Jika nilai dari Excel kedua ini num, maka terdapat nilai divergent dan function akan stop, akan return. Nah, jika nilai dari kedua Excel tersebut memiliki tipenya yang sesuai, apakah int dan float, maka itu disebut nilai. Itu perbandingannya terdapat di sini. Is close sama dengan ABS yang absolute, dan apakah dikurang dari tolerance. Akar dari Excel kedua dinyatakan sah jika if is close-nya memiliki nilai true. Jika memiliki nilai false akan menyatakan tidak sah. Ini bisa dites dengan melakukan pengeditan di sini. Contohnya nilainya kurang banget. 100 bisa. Jika kita validasi, nilai dari Excel kedua yaitu 100 dan tidak sesuai dengan dari program. Maka verdictnya yaitu akar dari Excel kedua dinyatakan tidak sah. Inilah validasinya. Nah, jika contohnya filenya itu kosong, contohnya, jika nilainya kosong, maka terdeteksi bahwa nilainya itu bukan angka. Jadi men-trigger bagian kondisi ini, nilai harus berupa angka, tetapi ditemukan nilai non-angka. Dan itu saja yang saya akan jelaskan untuk program ini. Saya akan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih kepada Ibu Nitami atas proyek ini, dan memberi kesempatan untuk kita untuk belajar membuat program dan diberi tes apakah kita paham dengan kelas
metode numerik ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.